alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang sholawat al-fatih, tentang keagungannya, tentang khasiatnya, juga tentang sanad ijazahnya yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam men-share faidah salat fatih ini, selain saya mendapatkan keterangan dari ba'dul masyayikh, dari sebagian para guru yang mengijazahkan, juga saya mengambil keterangan dari sumber kitab yang bernama Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani fi Faidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani. Kitabnya seperti ini. Juga dari kitab Kashful Hijab, kitabnya seperti ini. Dan dari kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat yang disusun oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, kitabnya seperti ini. Sengaja saya menyampaikan dulu sumber kitabnya dengan tujuan pertama supaya para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin dalam mengamalkannya karena ada sumber yang dipercaya. Kemudian yang kedua, bila ada sahabat yang ingin perdalam, maka tinggal cari di kitab aslinya. Dikarenakan yang akan saya sampaikan pada video ini hanya sebagian kecil daripada keagungan dan daripada khasiat salat al-fatih lima ughliq. Untuk yang lebih luas, lebih banyak, maka lihat di kitab yang sudah saya sebutkan tadi, antaranya seperti itu. Bunyi daripada sholawat al-fatih yang masyhur seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Selanjutnya tentang khasiat sholawat al-fatih diterangkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 102. Wa khasiatul fatihi lima ughliq. Adapun tentang khasiat sholawat al-fatih lima ughliq, amrun ilahiyun, adalah sesuatu yang bangsa ilahi. La madkhala fihi lil uqul, tidak ada akan tercapai hanya dengan menggunakan akal saja. Jadi untuk keagungan surat al-fatih, kita jangan menggunakan akal kita, tetapi kita gunakan keimanan akan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentang khasiat surat al-fatih, yuktabu lidzakiril fatihi marratan, akan dicatat oleh Allah bagi seseorang yang baca surat al-fatih satu kali saja, sawabu sitati alafin, pahala 6.000 min zikri kulli hayawanin wa jamadin, daripada zikirnya setiap hayawan dan setiap makhluk yang tak bernyawa. Satu kali membaca surat al-fatih pahalanya sama dengan 6.000 zikirnya seluruh hayawan dan seluruh makhluk yang tidak bernyawa. Begitu besar daripada pahala sholawat al-fatih lima ughliq, hanya satu kali. Kemudian yang kedua diterangkan di dalam kitab Innal marratal wahidata, satu kali membaca sholawat al-fatih itu sebanding dengan situmi'ati alfi sholatin, pahala 6.000 kali sholawat. Satu kali sholawat al-fatih pahalanya sama dengan membaca
600.000 sholawat yang lainnya. Bahkan diterangkan oleh Sayyidi Muhammad Syamsuddin Al-Bakri, siapa orang yang membaca Al-Fatih 1 kali, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Andaikan dia membacanya dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, maka hak untuk dia nanti di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW hanya dengan membaca 1 kali. Seperti itu faidahnya. Selanjutnya, untuk faidah yang ketiga, diterangkan di dalam kitab, man, siapa orang, wadoba, yang mendawamkan orang tersebut, alaiha, membaca sholawat Al-Fatih, kulla yaumin mi'ata marratin, setiap harinya sebanyak 100 kali, in kasyafalahu katsirum minal hujub, maka akan terbuka untuk orang tadi begitu banyak penghalang. Artinya penghalang-penghalang akan dihilangkan, akan terbuka dengan wasilah mendawamkan sholawat Fatih setiap hari atau setiap malam sebanyak 100 kali. Wa hasalalahu minal anwar, dan hasil kepada orang tersebut berbagai macam cahaya. Wa qada'il autar, dan akan ditekani, akan diijabahi segala macam hajat. Ma la ya'lamu qadrahu illallahu ta'ala, sesuatu yang tidak ada yang tahu tentang ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya begini, siapa orang yang mendawamkan membaca sholawat Al-Fatih setiap hari atau setiap malam 100 kali, maka orang tersebut oleh Allah akan dibukakan hijabnya. Orang tersebut oleh Allah akan dikasih berbagai macam cahaya, dan orang tersebut akan dikabulkan berbagai macam hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ba'dul masyayikh, sholawat ini bisa dijadikan wasilah agar kita mendapat pertolongan Allah, ingin cepat bayar utang, ingin kabul segala macam hajat, kita ingin usaha lancar, umpama ingin tercapai cita-cita, atau ingin cepat perusahaan ini berkembang dengan penuh barokah, maka kata ba'dul masyayikh, untuk sesuatu hajat yang khusus hendaknya mendamkan sholawat Fatih ini setiap malamnya minimal 100 kali, syukur-syukur dibaca sampai 444 kali. Usahakan kalau mampu sampai 41 malam. Sebelum mengamalkannya, kita hadrah dulu kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada Sayyidi Muhammad Syamsuddin Al-Bakri. Yang ketiga kepada Sayyidi Abul Abbas Ahmad At-Tijani. Dan yang keempat kepada seluruh orang yang mengamalkan membaca sholawat Al-Fatih. Setelah itu kita sampaikan hajat kita, baru kita start membaca sholawat Fatih ini minimal 100, syukur-syukur sampai 444. Itu kata ba'dul masyayikh, sebagian para guru yang mengijazahkan. Selanjutnya untuk khasiat yang keempat, diterangkan di dalam kitab Kashful Hijab halaman 126. Zikru sholatil fatihi, adapun membaca sholat Fatih mi'ata marrah sebanyak 100 kali, lailatul jum'ah, di malam Jum'ah, ba'da naumin nasi, setelah tidurnya manusia, yukaffiru arba'ami'ati sanatin, maka akan menjadi kifarat untuk dosa-dosa kecil sebanyak 400 tahun. Artinya dengan faidah membaca sholawat Fatih sebanyak 100 kali, dibacanya di malam Jum'ah dikala kebanyakan orang sudah tidur, berarti mungkin di atas jam 11 atau jam 12 malam, dibaca 100 kali, maka faidahnya atau pahalanya bisa menjadi kifarat atau penebus dosa kecil sebanyak 400 tahun.
Andaikan umur kita tidak sampai 400 tahun, maka akan dimasukkan ke dalam buku kebaikan kita. Itu daripada faidah sholawat al-fatih 5 uqlik. Dan untuk faidah yang kelima atau khasiat yang kelima, ini yang terakhir saja yang saya sampaikan. Ada keterangan di dalam kitab, bila kita punya hajat besar, hajat tertentu yang besar, yang sangat besar, maka pertama lakukan sholat sunat hajat sebanyak 4 rakaat. Kemudian kita mulai tawassul. Untuk tawassulnya boleh yang panjang atau boleh yang pendek saja, yaitu kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW baca Fatihah, kemudian kepada Sayyidi Muhammad Syamsuddin Al-Bakri, kemudian kepada Sayyidi Abdul Abbas Ahmad At-Tijani, dan yang keempat kepada seluruh orang yang mengamalkan sholat Fatih. Kemudian yang kelima, kita menyampaikan hajat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tawasul, kita lanjutkan membaca surat Al-Fatih. Usahakan mencapai 1000 kali. 1000 kali, tetapi dalam mengamalkannya, dalam kita terangkan, usahakan di malam Khamis atau malam Jum'ah atau malam Isnin. Itu cukup diamalkan 1 malam saja, atau 3 malam, malam Senin, Khamis, dan malam Jum'ah. Bacanya 1000, insya Allah akan menjadi wasilah hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa saya sampaikan tentang khasiat daripada sholawat Al-Fatih 5 uqlik yang saya dapat daripada Badul Masai, juga dari kitab-kitab yang saya baca. Adapun untuk sanad ijazah, insya Allah nanti saya tulis di deskripsi. Insya Allah saya mendapat ijazah sholat Fatih ini pertama daripada Syekhina Asy Ahmad Jawi Umar Pasuruan pada tahun 1994 Hijriah, 1996 Hijriah, ketika saya mondok di pesantren Darussalam Tegarjo Pasuruan. Kemudian juga saya mendapat ijazah daripada As-Syekh Ahmad Khairi At-Tijani. Beliau Syekh Ahmad Khairi At-Tijani mendapat ijazah daripada Syekh Sarif Salahuddin At-Tijani radhiyallahu. Syekh Sarif Salahuddin mendapat ijazah daripada Sayyid Syekh Muhammad Al-Hafidh At-Tijani radhiyallahu. Syekh Muhammad Al-Hafidh mendapat ijazah daripada Syekh Sayyidi Abdul Mun'im At-Tijani radhiyallahu. Sayyidi Abdul Mun'im mendapat ijazah daripada Sayyidi Muhammad Al-Ghali At-Tijani radhiyallahu. Dan Sayyidi Muhammad Al-Ghali mendapat ijazah daripada Al-Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani. Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani selain mengambil daripada Sayyidi Muhammad Al-Bakri, beliau juga mengambil atau mendapat ijazah langsung daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, mangga yang mengamalkan tinggal amalkan seperti guru saya mengijazahkan kepada saya, maka saya pun mengijazahkan kepada para sahabat yang dengan ikhlas mau mengamalkannya. Saya ijazahkan ajaztukum.